Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pendapatan nasional 1. Dalam pendapatan nasional 1 ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dari pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat dari pendapatan nasional. Yang ketiga, tujuan dari pendapatan nasional. Dan yang keempat, pendekatan dari pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara selama 1 tahun. Adapun yang mempengaruhi pendapatan nasional adalah seluruh permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, investasi, kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, dan stabilitas serta kebijakan yang mantap. Manfaat pendapatan nasional. Apa saja sih manfaat pendapatan nasional? Manfaat pendapatan nasional yang pertama, mengetahui struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi industri, agraris, atau jasa. Yang kedua, membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Yang ketiga, membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Tujuan pendapatan nasional pertama, memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Yang kedua, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan berjangka untuk mencapai tujuan pembangunan. Yang ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Kalian tahu nggak sih, hasil perhitungan pendapatan nasional itu tergantung pada metode atau pendekatan apa yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 pendekatan cara menghitung pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendekatan produksi. Bagaimana sih cara menghitung pendapatan menggunakan pendekatan ini? Nah, dalam pendekatan produksi, menghitung pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dalam satu negara selama periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam pendekatan produksi ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 dan seterusnya. Yang keduanya itu ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan ini, menghitung pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan atas faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu negara selama periode tertentu. Nah, untuk menghitung pendapatan menggunakan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R sebagai rent atau sewa, W sebagai wages atau gaji, I sebagai interest atau bunga, dan P sebagai profit atau laba. Untuk lebih rincinya, kita akan membahas contoh soal sebagai berikut. Perhatikanlah contoh soal yang sudah tertera di layar. Diketahui data-data sebagai berikut dalam miliar. Sewa tanah 30.000, upah 250.000, bunga modal 50.000, dan yang terakhir adalah laba usaha sekitar 40.000. Hitunglah pendapatan nasional menggunakan pendekatan penerimaan pendapatan. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah rumus yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu
Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Atau Y sama dengan 30.000 ditambah 250.000 ditambah 50.000 ditambah 40.000. Dan hasilnya adalah 370.000. Yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan pengeluaran. Bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan ini? Dalam pendekatan pengeluaran, menghitung pendapatan nasional itu dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari penerima pendapatan seperti rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan konsumen luar negeri. Rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional menggunakan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikali M, di mana C sebagai pengeluaran masyarakat, I sebagai pengeluaran pengusaha, G sebagai pengeluaran pemerintah, X sebagai ekspor, dan M sebagai impor. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Kembali ke contoh soal. Untuk menjumlahkan semuanya, kita harus menjumlahkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 225.250 dikurangi 170.500. Hasilnya adalah 54.750. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan ketiga sisanya, yaitu 125.000 ditambah 150.700 ditambah 130.000. Hasilnya 405.750. Dan kemudian hasil akhirnya bisa dilihat, yaitu 460.450. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pengeditan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.